Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita membahas sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Kita langsung saja ke contoh supaya lebih jelasnya. Misalnya ada soal, diketahui fungsi kuadrat X kuadrat dikurang 4X dikurang 12. Kita tahu kalau persamaan ini nilai A-nya sama dengan 1. B sama dengan negatif 4. C sama dengan negatif 12. Berarti A di sini apa nih? A lebih dari 0. B kurang dari 0 karena negatif ya. C karena dia negatif juga kurang dari 0. Kalau gitu bagaimana sifat-sifat grafiknya? Kalau persamaannya seperti ini berarti sifat-sifat grafiknya kira-kira gimana? Kita bahas ya. Sifat-sifat grafiknya. Yang A. Karena A lebih dari 0, maka sifat grafiknya terbuka ke atas. Lalu yang B, karena A dan B berbeda tanda. Ini berbeda tanda ya. Karena A dan B berbeda tanda, kemarin kalau berbeda tanda berarti sifatnya gimana? Titik puncaknya di sebelah kanan sumbu Y. Titik puncaknya terletak di kanannya sumbu Y. C kurang dari 0. Kemarin memotong sumbu Y-nya kan di 0, C. Berarti di 0, min 12. Berarti yang C karena C-nya kurang dari 0, maka grafiknya nanti memotong sumbu Y di negatif. Karena negatif 12 kurang dari 0 berarti negatif, di bawah nanti memotong sumbu Y-nya. Lalu yang D, kita lihat diskriminan. Masih ingat diskriminan kemarin? Diskriminan rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Sekarang kita tentukan diskriminannya. B-nya negatif 4, berarti min 4 kuadrat. Dikurang 4, A-nya 1, C-nya min 12. Berarti diskriminannya 16 ditambah min kali min plus 48. Diskriminannya sama dengan 64. Oh, berarti D di sini D-nya lebih dari 0. Kalau D-nya lebih dari 0, kemarin akar-akarnya gimana? Punya 2 akar real. Punya 2 akar real. Gitu ya? Kalau diskriminannya lebih dari 0, kemarin kan ya sudah kita bahas, punya 2 akar real. Oh, ternyata sifat-sifat grafiknya nanti terbuka ke atas, titik puncaknya di sebelah kanan sumbu Y, memotong sumbu Y di negatif, dan mempunyai 2 akar real. Nah, kalau punya 2 akar real, berarti memotong sumbu X-nya nanti kan di 2 titik. Berarti artinya kalau D lebih dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X. Lagi sifatnya ya. Jika diketahui fx sama dengan X kuadrat dikurang 4x dikurang 12. Kalau kita buat grafiknya nanti, sifat grafiknya terbuka ke atas karena A sama dengan 0. Titik puncaknya terletak di sebelah kanannya sumbu Y karena A dan B berbeda tanda. Memotong sumbu Y di negatif karena C-nya kurang dari 0. Berarti memotong di
negatif. Karena D-nya lebih dari 0, maka punya 2 akar rel. Nah, kalau punya 2 akar rel atau D lebih dari 0, maka grafiknya nanti akan memotong sumbu X. Dari sifat-sifatnya ini kita bisa gambar. Berarti gambar untuk yang sifatnya A lebih dari 0, B kurang dari 0, C kurang dari 0, D lebih dari 0, maka bisa kita gambar. Ya. Yang pasti yang pertama menghadap ke atas. Yang B, titik puncaknya ada di sebelah kanan. Titik puncaknya ada di sebelah kanan. Memotong sumbu Y di memotong sumbu Y di negatif. Berarti sini tuh ya. Memotong sumbu Y di negatif kita letakkan sini. Puncaknya ada di sebelah kanan. Memotong sumbu X. Kalau yang namanya memotong, berarti dia memotong seperti ini. Ini namanya memotong sumbu X. Berarti X kuadrat dikurang 4X dikurang 12. Itu berarti A-nya lebih dari 0, B kurang dari 0, C kurang dari 0, D-nya lebih dari 0. Berarti sifatnya grafiknya terbuka ke atas. Karena A dan B beda, maka puncaknya ada di sebelah kanan. Karena C-nya negatif, berarti memotong sumbu Y di negatif. Karena D lebih dari 0, berarti punya 2 akar, berarti grafiknya nanti memotong. Kita lanjutkan contoh nomor 2. Contoh nomor 2, diketahui fungsi kuadrat X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Kita lihat dulu nilai A. A sama dengan 1. B sama dengan negatif 6. C sama dengan 9. Berarti ini A lebih dari 0. B kurang dari 0. C lebih dari 0. Dari sini kita sudah bisa melihat sifatnya tuh ya. Berarti sifat grafiknya yang A. Karena A lebih dari 0 maka terbuka ke atas. Ya. Karena A dan B berbeda, karena A dan B berbeda, maka puncaknya, titik puncaknya di kanannya sumbu Y. C lebih besar dari 0, berarti memotong sumbu Y di positif, berarti di atas nanti memotongnya. Lalu kita tentukan diskriminannya. B kuadrat berarti min 6 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ini plus 36. Yang ini min 36. Oh, D-nya sama dengan 0. Kalau D sama dengan 0, kemarin gimana? Punya 1 akar. Punya 1 akar. Kalau punya 1 akar, berarti D sama dengan 0, berarti grafiknya menyinggung sumbu X. Kalau tadi karena D-nya lebih dari 0, ya toh, maka grafiknya memotong sumbu X. Kalau sekarang karena D sama dengan 0 punya 1 akar, berarti grafiknya menyinggung sumbu X. Hati-hati ya. Berarti kalau kita gambarkan berdasarkan sifat-sifatnya, punya 1 akar berarti menyinggung. Titik puncak ada di kanan. Menyinggung, titik puncak
ada di kanan cuma punya satu akar toh, berarti menyinggung. Tidak sama berarti puncaknya di kanan, menyinggung. Lalu C-nya positif. Oh, berarti C-nya memotong sumbu, Y-nya di positif. Tinggal kita gambar. Nah, ternyata grafiknya seperti ini. Berarti grafik ini mempunyai sifat karena menyinggung berarti D sama dengan 0. Karena titik puncaknya ada di sebelah kanan, berarti A dan B tidak sama. Berarti kalau kita baca ya, sifatnya ini ya, menghadap ke atas berarti A lebih dari 0. Karena ada di sebelah kanan, berarti kalau A-nya lebih berarti B-nya kurang dari 0. C-nya karena di atas di sini memotongnya berarti C lebih dari 0. Karena hanya punya satu akar, berarti dia menyinggung, berarti D sama dengan 0. Berarti ini A sama dengan 0. A lebih dari 0. B-nya kurang dari 0. C lebih dari 0. D sama dengan 0. Kita lanjutkan. Contoh yang nomor 3. Yang nomor 3. Diketahui fx sama dengan min x kuadrat min 2x min 2. A sama dengan min 1, berarti A-nya kurang dari 0. B sama dengan min 2, berarti B juga kurang dari 0. C sama dengan min 2, berarti C juga kurang dari 0. Kita lihat D-nya. D sama dengan B kuadrat, berarti min 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya min 1 kali C-nya min 2. Berarti D sama dengan 4 min kali min plus kali min 8. Oh, D sama dengan min 4 atau D-nya kurang dari 0. Berarti D-nya kurang dari 0. Kalau D kurang dari 0 kemarin gimana? Tidak punya akar. Tidak punya akar. Kalau tidak punya akar berarti tidak memotong, juga tidak menyinggung. Sumbu X. Tidak memotong juga tidak menyinggung sumbu X. Berarti sifatnya sudah bisa dilihat toh ini ya. Terbuka ke atas. Puncaknya ada di sebelah kiri sumbu Y. Memotong sumbu Y di negatif. Tidak memotong, tidak menyinggung. Dari sini saja kita sudah punya gambar. Tidak memotong, tidak menyinggung. Puncaknya ada di sebelah kiri. Menghadap ke bawah. Oh, berarti di daerah sini dia. Ya. Puncaknya ada di sebelah kiri. Memotong sumbu X di negatif berarti di bawah. Tidak menyinggung, tidak memotong. Jadi terbuka ke bawah, puncaknya ada di kiri, ya toh? Memotong sumbu Y di negatif, ini tidak memotong, tidak menyinggung sumbu X. Berarti gini lah gambarnya. Ternyata gambarnya seperti ini. Jadi dari sini saja kita sudah tahu sifatnya dan bisa menggambarkan grafiknya. Kita lanjutkan contoh yang nomor 4. Diketahui fx sama dengan min x kuadrat plus 8x min 16. Kita mau selidiki sifat-sifat grafik
fungsi kuadrat yang memenuhi min X kuadrat plus 8X min 16. Kita tahu A, nilai A-nya sama dengan min 1, berarti A kurang dari 0. B sama dengan 8, berarti B-nya lebih dari 0. C sama dengan min 16, berarti C-nya kurang dari 0. Tinggal kita lihat nanti D-nya bagaimana. Nah, sekarang kita selidiki nilai diskriminannya. Diskriminan sama dengan B kuadrat, jadi 8 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 kali negatif 16. Berarti D sama dengan 64, min kali min plus kali min 64. D sama dengan 0. D sama dengan 0. Dari sini kita udah tahu sifatnya ya. Grafiknya terbuka ke bawah. Titik puncaknya ada di sebelah kanannya sumbu Y. Memotong sumbu Y di negatif. Grafiknya menyinggung sumbu X. Kalau kita gambarkan, ya, terbuka ke bawah. Jadi begini ya, titik puncaknya ada di sebelah kanan, memotong sumbu Y di negatif. Titik puncak di sebelah kanan menyinggung berarti sini ya. Oh, berarti gambarnya tinggal kita gambar saja. Oh, gambarnya seperti ini. Ternyata grafiknya seperti ini untuk A kurang dari 0, B lebih dari 0, C kurang dari 0, D sama dengan 0. Kita lanjutkan contoh yang nomor 5. Nomor 5 yang A. Sebentar. Gambarlah grafik yang memenuhi sifat yang A kurang dari 0, B lebih dari 0, C kurang dari 0, D lebih dari 0. Berarti ini grafiknya bisa kita baca atau sifatnya? Sifatnya terbuka ke bawah. Puncaknya ada di kanan. Memotong sumbu Y di negatif. Karena ini lebih besar berarti memotong sumbu X. Bisa langsung kita gambar sini saja ya supaya kelihatan ya. Terbuka ke bawah. Puncaknya ada di kanan. Memotong sumbu Y di negatif. Memotong sumbu X di 2 titik berarti di sini puncaknya. Tinggal kita gambar ya. Ternyata gambarnya seperti ini. Untuk A kurang dari 0, B karena berbeda berarti puncaknya ada di sebelah kanan, memotong sumbu Y di negatif, memotong sumbu X karena lebih besar memotong, kalau sama dengan menyinggung, kalau lebih kecil tidak memotong, tidak menyinggung. Kita lanjutkan. Yang B. Yang B memenuhi sifat A kurang dari 0, B sama dengan 0, C lebih dari 0, D lebih dari 0. Kalau kita baca sifatnya jadi gimana nih? Terbuka ke bawah. Titik puncaknya di mana? Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau tadi tandanya sama di sebelah kiri,
Kalau tandanya berbeda di sebelah kanan. Nah, tapi kalau B sama dengan 0, maka titik puncaknya ada di sumbu Y. Berarti titik puncak ada di sumbu Y. Memotong sumbu Y di positif. Jadi titik puncaknya di Y, memotong sumbu Y di positif. Memotong sumbu X. Oh, berarti gambarnya tinggal ternyata gambarnya seperti ini. Terbuka ke bawah, titik puncaknya ada di sumbu Y, memotong sumbu Y di positif, berarti di atas 0 ya. Lalu ini memotong sumbu X. Kita lanjutkan contoh yang nomor 6. Sebutkan sifat grafik di bawah ini. Saya gambarkan grafiknya. Saya gambarkan seperti ini grafiknya. Nah, sebutkan sifat-sifatnya. Oh, terbuka ke atas, berarti A lebih dari 0. Puncaknya ada di sebelah kanan, berarti B kurang dari 0. Memotong sumbu Y di positif, berarti C lebih dari 0. Tidak memotong, tidak menyinggung, berarti D kurang dari 0. Gimana? Bisa dipahami contoh-contoh tadi? Mudah-mudahan video ini dapat mempermudah kalian untuk belajar matematika, khususnya menentukan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.